Ada 3 kondisi yang akan kita bahas pada materi ini, yaitu yang pertama, garis singgung melalui titik pada lingkaran. Ilustrasinya kira-kira seperti berikut. Ada sebuah lingkaran, kemudian ada sebuah titik pada lingkaran tersebut, gitu ya, yang titik biru ini. Kemudian garis singgung melalui titik pada lingkaran. Jadi seperti ini kira-kira ya. Jadi ada sebuah garis yang menyinggung lingkaran pada titik tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali melanjutkan pertemuan kita dalam pelajaran matematika peminatan pada hari ini, kelas 11 IPA. Seperti biasa, sebelum Bapak menyampaikan materi, sedikit nasihat untuk kalian pada pertemuan hari ini. Bapak akan bacakan beberapa bait syair dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari syair yang beliau sampaikan untuk menambah motivasi kita dalam belajar. Imam Syafi'i menyampaikan beberapa pesan dalam bait syairnya sebagai berikut. Isbir alal muril jafa minal mu'allim. Sabarlah atas pahitnya sikap kurang mengenakan dari guru kita. Mungkin ya terkadang Bapak sendiri atau guru-guru yang lain ketika menyampaikan materi atau masuk ke kelas, mungkin keadaan emosionalnya kurang baik gitu ya, sehingga ada sesuatu yang tidak mengenakan mungkin yang terucap dari seorang guru kepada muridnya, maka sikap seorang murid adalah bersabar, ya. Bersabarlah atas pahitnya sikap kurang mengenakan dari guru kita. Karena kata Imam Syafi'i selanjutnya, fa inna rusubal ilmi fi nafarati. Karena sungguh mendapat ilmu adalah dengan menyertainya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang berkah gitu ya, maka kita harus sabar terus menyertai guru kita. Waman lam yadhuk ta'allumi sa'atan. Beliau melanjutkan, barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar meski sesaat, maka kata beliau, tadzara'adzullal jahli tulah hayati. Maka bersiap-siaplah untuk menahan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Manfaat ta'alimu waqta syababihi. Barang siapa yang tidak belajar di waktu mudanya, jadi kalian saat ini usia pemuda, memang usianya untuk belajar gitu ya. Maka barang siapa yang tidak mau belajar di waktu mudanya, kata Imam Syafi'i, akabbir alaihi arba'an li wafatihi. Maka mari kita takbiri pemuda tersebut ya, bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Jadi kalau ada pemuda yang nggak mau belajar, ya seperti orang yang sudah mati gitu ya. Nah, naudzubillah, semoga kita terus bersemangat dalam belajar ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang dalam syair ini gitu ya, ditakbirin 4 kali atas kematian. Jadi dianggap udah nggak ada kita gitu ya. Oke. Wadzatul fata wallahu bil ilmi wattaq. Eksistensi seorang pemuda ya, Imam Syafi'i sampai mengucapkan sumpah demi Allah, eksistensi seorang pemuda adalah dengan ilmu dan ketakwaan gitu ya. Jadi kalau kamu mau eksis gitu ya sebagai seorang pemuda, ya eksistensinya itu bukan di media sosial, tapi eksistensi yang sungguhnya itu adalah ketika kamu mengilmui diri kamu ya, kamu menjadi orang yang berilmu dan penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yakuna la ibara li dzatihi. Jika keduanya tidak ada padanya ya, pada seorang pemuda tersebut, maka tidak ada jati diri padanya. Oke, sedikit nasihat Bapak hari ini, semoga bisa kita ambil manfaatnya untuk memotivasi kita untuk kembali bersemangat dalam belajar. Bismillah, kita masuk ke materi intinya. Garis singgung lingkaran. Ada 3 kondisi yang akan kita bahas pada materi ini, yaitu yang pertama, garis singgung melalui titik pada lingkaran. Ilustrasinya kira-kira seperti berikut. Ada sebuah lingkaran, kemudian ada sebuah titik
pada lingkaran tersebut gitu ya, yang titik biru ini. Kemudian garis singgung melalui titik pada lingkaran. Jadi seperti ini kira-kira ya. Jadi ada sebuah garis yang menyinggung lingkaran pada titik tersebut. Oke, yang kedua, garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Ilustrasinya kira-kira seperti ini. Ada sebuah lingkaran, ada sebuah titik di luar lingkaran ya. Maka ada dua kemungkinan ya garis singgungnya. Yang pertama yang seperti ini ya. Ini yang pertama, yang garis singgung keduanya seperti ini ya. Kemudian kondisi ketiga, garis singgung lingkaran yang diketahui gradiennya. Jadi misalkan ada sebuah garis, kemudian ada sebuah lingkaran. Nah, dari sebuah garis ya, yang garis yang ini gitu ya, yang diketahui M-nya atau gradiennya, maka kita bisa mencari sebuah garis yang lain ya, yang dia bersinggungan dengan lingkaran. Tentunya dengan memanfaatkan gradien dari garis yang ini ya, yang pertama ya. Oke, ini garis singgung lingkarannya yang pertama dan yang kedua. Ada dua kemungkinan juga ya. Oke, sedikit intermezzo lagi. Buat tweet yang sangat lama dari Dodit Mulyanto ya. Di deadline tertekan, nggak di deadline rebahan. Oh, milenial. Oke, semoga kita nggak menjadi milenial yang seperti ini ya. Tapi kita menjadi milenial yang kreatif, yang semangat dalam belajar gitu ya, dalam sekolah. Kita masuk ke bahasan yang pertama. Persamaan garis singgung suatu garis yang menyinggung titik pada lingkaran. Nah, persamaannya seperti ini ya. Kita ganti warna jangan merah, hijau saja ya. Ini persamaan garis singgungnya yang pertama ya, atau yang kedua. Yang pertama ini lingkaran dengan pusat di titik A, B ya. Titik A, B yang sudah kita pelajari ya. Kemudian untuk yang bawah itu yang kedua, dia bentuknya bentuk umum persamaan lingkaran ya, x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Nah, kita ke contoh soal yang pertama. Itu kan persamaan garis singgung lingkaran. Ya, ini persamaan lingkarannya. Jadi ada sebuah lingkaran, ditanyakan garis singgung yang melalui titik 2,4. Persamaannya seperti apa? Persamaan garisnya. Oke, langsung saja gitu ya. Lingkaran dengan persamaan bentuknya yang seperti ini, maka kita tahu A, B-nya gitu ya. A, B-nya A-nya 3, B-nya 1 ya. Pusatnya di titik 3,1. Titik singgung 2,4 berarti di sini X1-nya itu 2, Y1-nya adalah 4 gitu ya. Nanti tinggal kita masukkan ke dalam formula persamaan garis singgung lingkarannya. Maka tinggal kita masukkan persamaan garis singgungnya adalah, oke, kita tuliskan kembali, X min A dikali X1 min A ditambah Y min B dikali Y1 min B sama dengan R kuadrat. Ya, R kuadratnya berarti dari lingkaran awalnya ya, di sini 10 gitu ya. Sama dengan R kuadratnya berarti 10. Tinggal kita masukkan A-nya 3 ya, X1-nya 2, A-nya 3 gitu ya, B-nya 1, Y1-nya 4 ya. Tinggal kita ganti saja, Y1-nya 4, B-nya 1. Sama dengan R kuadratnya sama dengan 10. Oke, dari sini tinggal kita sederhanakan, kita hitung ya, kita dapatkan persamaan garis singgung lingkarannya adalah 3Y min X sama dengan 10. Masih ingat dengan latihan soal pekan lalu? Nah, sengaja kemarin Bapak kasih satu soal materi tentang persamaan garis singgung lingkaran ya. Kita akan bahas soal yang pekan lalu kalian kerjakan. Persamaan garis singgung dari suatu yang menyinggung lingkaran X min 2 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat sama dengan 34, di mana titik singgungnya di min 1,2 gitu ya. Persamaan garis singgungnya seperti apa? Oke, tadi kita sudah tahu dari soal, kita identifikasi, maka pusat lingkarannya adalah 2,-3 ya. Kemudian di sini X1-nya min 1, Y1-nya 2 dari titik singgungnya ya, dari yang ini ya. Nah, tinggal kita masukkan saja persamaan garis singgungnya adalah X min A dikali X1 min A ditambah Y min B dikali Y1 min B sama dengan R kuadratnya. X min A, A-nya 2 gitu ya, X1-nya min 1.
B-nya min 3, Y1-nya 2. Tinggal kita ganti. Kemudian R kuadratnya berarti dari persamaan lingkaran yang ini, 3, 4 gitu ya. Maka kita dapatkan X min 2 dikali min 1 min 2 tambah Y plus 3 dikali 2 tambah 3 sama dengan 34. Maka tinggal kita kalikan saja, kemudian kita sederhanakan. Maka kita dapatkan min 3X plus 5Y sama dengan 13. Oke, karena di sini belum ketemu jawabannya, coba kita modifikasi. Yang kita geser, berarti 5Y min 3X sama dengan 13. Jawabannya yang C, gitu ya. Oke, itu kondisi garis singgung yang pertama, yaitu menyinggung lingkaran pada suatu titik pada lingkaran tersebut, gitu ya. Oke, kondisi yang kedua. Ya, ini contoh-contoh soal yang lain Bapak nggak bahas ya, karena waktunya nggak banyak, jadi kita hanya ambil satu contoh soal, selebihnya tinggal kalian pelajari saja. Kita akan masuk ke kondisi lingkaran yang kedua, garis singgung lingkaran yang kedua. Oke, ini bisa kalian pelajari, sudah Bapak berikan jawabannya berikut langkah-langkahnya, semoga bisa dipelajari sendiri ya. Sebelum kita masuk ke kondisi yang kedua, yaitu persamaan garis singgung lingkaran dari suatu titik yang berada di luar lingkaran ya. Kita kesini dulu sedikit ya, yaitu tentang materi jarak dari pusat lingkaran ke garis singgung, gitu ya. Jika suatu garis bersinggungan dengan lingkaran seperti ini ya, suatu garis bersinggungan dengan lingkaran seperti ini kondisinya. A, B pusat lingkarannya, kemudian ini yang garis biru putih jari-jarinya gitu ya. Ini adalah jari-jarinya. Ya. Maka jarak titik pusat lingkaran terhadap garis ya. Jarak titik pusat lingkaran terhadap garis itu sama dengan jari-jari lingkarannya. Jelas ya, kalau dari gambar bisa kita lihat jarak titik pusat lingkaran terhadap garis singgungnya gitu ya, sama dengan jari-jari lingkarannya. Oke. Nah, maka suatu lingkaran dinyatakan dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan garis dinyatakan dengan AX plus BY plus C. Oke, ini persamaan garis persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B, masih ingat ya. Kemudian garis merah ini ya, persamaannya adalah AX plus BY plus C gitu ya. Maka jarak titik pusat lingkaran dengan garis adalah jari-jari tersebut gitu ya. Itu bisa dicari dengan formula seperti ini, atau jari-jarinya adalah nilai mutlak ya dari A besar, A ini yang menempel pada variabel X-nya, B besar yang menempel pada variabel Y-nya gitu ya. A besar dikali A kecil plus B besar dikali B kecil plus C dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. A B kecilnya itu pusat lingkaran ya. Dengan A besar, B besar, C besar itu dari koefisien dari variabel X, Y, dan konstanta C pada persamaan garis singgungnya. Nah, contoh. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 2,-3 dan menyinggung garis 3X min 4Y plus 7 sama dengan 0. Ya. Maka tinggal kita tentukan saja. Yang pertama jari-jari lingkarannya. Jari-jari lingkaran sama dengan jarak titik pusat ke garis singgung. Maka bisa kita cari gitu ya. Di sini A besarnya 3, B besarnya min 4, C besarnya 7 gitu ya. Maka sesuai dengan formula yang ini gitu ya. Maka kita tinggal substitusikan saja ke dalam rumus jari-jarinya. 3 dikali pusatnya 2,-3 ya. Berarti 3 dikali 2, kemudian min 4 dikali min 3 ditambah 7 dibagi akar dari A kuadrat plus B kuadrat. 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Maka kita dapatkan jari-jarinya sama dengan 5. Nah, diketahui jari-jarinya 5, pusat lingkarannya 2,-3, maka kita bisa tahu persamaan lingkarannya adalah X min 2 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Oke.
atau seperti ini, bentuk umumnya yang panjang. Kondisi yang kedua, garis singgung melalui titik dua lingkaran. Oke, ilustrasinya bisa kita buat seperti ini, ada sebuah lingkaran, kemudian ada sebuah titik, maka ada dua kemungkinan ya tadi ya, garis singgungnya. Jika titik P, Q, jadi yang di luar ini ya adalah titik P, Q, yang dilalui garis singgung lingkaran tersebut. Ya, dia berada di luar lingkaran, maka persamaan garis singgung dapat dimisalkan dengan atau dapat diformulasikan sebagai berikut ini. Ya, Y min Q sama dengan MX min P. Ya, atau Y sama dengan MX min MP plus Q. Kita ke contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Ya, ini lingkarannya, persamaannya yang ditarik ya, garis tersebut ditarik dari titik 2, min 3. Ya, ada titik di luar lingkaran 2, min 3. Nah, dari situ dibuat garis singgung yang menyinggung lingkaran ini. Ya, x kuadrat plus y kuadrat min 10x min 4y plus 12 sama dengan 0. Oke, tadi formulanya sudah diberikan. Ya, formulanya adalah Y min Q sama dengan MX min P. Ya. P, Q-nya adalah 2, min 3 gitu ya. Kemudian tinggal kita masukkan aja ke sini. Q-nya berarti min 3 ya. Kemudian P-nya adalah 2 gitu ya. Maka kita dapatkan Y sama dengan MX min 2M plus 3 gitu ya. Nah, persamaan ini ya, persamaan garis ini yang belum sempurna karena M-nya belum kita tahu ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari M-nya ini berapa nilainya dengan cara mensubstitusikan ya persamaan garis ini ke dalam persamaan lingkaran ya. Jadi Y sama dengan MX min 2M plus 3 kita masukkan ke dalam persamaan lingkaran ini. Ya, artinya Y-nya tinggal kita ganti dengan MX min 2M plus 3 gitu ya. Y ini juga kita ganti dengan MX min 2M plus 3 gitu ya. Oke, ini kita ganti, kita masukkan ke Y-nya gitu ya. Sehingga kita dapatkan bentuk yang ini, yang terakhir nih, Bapak checklist gitu ya. 1 plus M kuadrat X kuadrat min 4 M kuadrat plus 10M plus 10X. Kemudian plus 4M kuadrat plus 20M plus 33. Nah, sudah menjadi, di sini sudah menjadi persamaan kuadrat ya, dengan variabel X ya. Lihat ya. Nah, kembali tuh ke materi kita tentang kedudukan garis dan lingkaran. Kalau ada sebuah garis ya menyinggung sebuah lingkaran, maka determinannya adalah sama dengan 0 gitu ya. D sama dengan 0. Nah, maka kita arahkan ke sana ya. D sama dengan 0. Nah, di sini kita ketemu nih ya. D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Ya udah tinggal kita tentukan D-nya adalah B kuadrat ini yang Bapak kotakin biru ya, B kuadrat. Kemudian min 4 dikali A, A-nya yang kotak kuning ini ya, C-nya yang kotak hijau gitu ya. B kuadrat min 4AC, maka kita dapatkan D-nya adalah 32M kuadrat plus 120M min 32. Oke. Karena dia menyinggung, maka nilai diskriminannya sama dengan 0. Maka tinggal kita masukkan, berarti 32M kuadrat plus 120M min 32 sama dengan 0. Tinggal kita sederhanakan, kita bagi dengan 8 semua ya. Kita dapatkan 4M kuadrat plus 15M min 4. Ini kita bagi dengan 8 ya, kita bagi dengan 8. Kemudian kita faktorisasikan, kita dapatkan 4M min 1 dikali M plus 4 sama dengan 0, maka M-nya ada 2 nilainya ya. Yang pertama 1/4, yang kedua M-nya min. Oke, sudah ketemu nilai M-nya. Kita kembalikan ke persamaan garis singgung yang tadi, yang di awal, yang sebelum kita dapatkan ya, yaitu Y sama dengan MX min 2M plus 3. Kita masukkan saja. Untuk M sama dengan 1/4, maka persamaan garis singgungnya adalah 1/4X min 3,5 gitu ya. Kemudian untuk M sama dengan min 4, maka persamaan garis singgungnya adalah
Y sama dengan min X plus 5. Oke ya, berarti ada dua persamaan garis singgung dengan gradien yang berbeda, seperempat dan min 4 gradiennya. Oke, ini contoh soal dari sebuah garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Oh enggak, ini masih tentang jika suatu garis bersinggungan dengan lingkaran. Ini yang tadi ya sebenarnya ya. Yang tadi sudah kita bahas contoh soalnya tentang suatu garis singgung yang diketahui jari-jari lingkarannya. Ya. Jika suatu garis singgung bersinggungan dengan lingkaran, maka jarak titik pusat lingkaran kategori sama dengan jari-jari lingkaran. Ini yang tadi ya. Maka titik pusat ke garis singgungnya ini ya, itu sama dengan jari-jari lingkarannya, gitu ya. Nah, itu sudah kita bahas. Oke, jadi ya, jarak titik pusat, nah jari-jari lingkarannya tadi nilai mutlak dari AA plus BB plus C dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Maksudnya apa nih? Saya tampilkan lagi. Kita akan mencoba dengan cara yang kedua ya. Dengan soal yang sama yang tadi, kan kita mensubstitusikan suatu persamaan garis ke persamaan lingkarannya, ya, sehingga kita kaitkan dengan diskriminannya. Kalau dia bersinggungan berarti diskriminan sama dengan 0. Bagaimana dengan cara yang lain gitu ya, dengan memanfaatkan jari-jari lingkaran. Oke, dengan contoh soal yang sama ya, masih yang tadi, contoh soal yang tadi ya. Di persamaan lingkarannya sama, x kuadrat plus y kuadrat min 10x min 4y plus 12 sama dengan 0, yang ditarik dari titik 2, min 3 gitu ya. Ditanya persamaan garis singgungnya seperti apa. Nah, nanti terserah kamu ya, mau pakai cara yang pertama tadi atau cara yang kedua ini, mana yang lebih mudah gitu ya. Oke, tadi persamaan garis singgungnya adalah y min q sama dengan mx min p. Maka kita masukkan titik P-nya 2, Q-nya min 3 gitu ya. Kita ganti P-nya min 3 dengan P-nya 2, Q-nya min 3. Maka kita dapatkan kira-kira seperti ini gitu ya. Ini cuman apa yang kamu pindahkan ke ini aja. Ini pertama pindah ke kanan jadi plus 3 gitu ya. Jadi plus 3 jadi min 3. Maka Y sama dengan MX min 2M min 3, atau ini dibalikin ke kiri lagi semua, artinya mengubah jadi bentuk yang itu yang apa, AX gitu ya plus BY plus C sama dengan 0 ya. Jadi tujuannya kita ingin mengubah ke bentuk yang persamaan garis yang ini gitu ya, yang A besar, B besar, C besarnya gitu ya. Nanti kita masukkan ke rumus jari-jari yang tadi ya, yang nilai mutlak itu. Nah, berarti di sini A-nya M gitu ya, B-nya di sini adalah min 1, kemudian C-nya ini gitu ya. Oke, A-nya sama M, B-nya min 1, C-nya min 2M min 3. Nah, lingkarannya itu ya. Maka dari lingkaran ini ya, kita bisa tahu nih pusatnya adalah 5,2 ya. Kemudian jari-jarinya adalah yang pakai rumus yang ABC itu ya, akar dari yang seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat C kalau nggak salah gitu ya. Nah, ketemu jari-jarinya adalah akar 17. Nah, tadi kita sudah belajar nih jarak dari titik pusat ke garis itu sama dengan jari-jarinya, atau ya maka akar 17 itu sama dengan ya, tinggal kita masukkan aja nih, A-nya tadi M ya, A-nya M, kemudian A kecilnya 5 gitu ya, kemudian B besarnya min 1, B kecilnya 2 gitu ya, kemudian plus C besarnya min 2M min 3 gitu ya, dibagi akar dari A besarnya berarti M kuadrat plus min 1 kuadrat gitu ya. Lanjut. Nah, sehingga bisa kita dapatkan akar 17 sama dengan nilai mutlak dari 3M min 5 dibagi akar M kuadrat plus 1 ya. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan.
Ya, ini kita kuadratkan, ini juga kita kuadratkan, ya. Kalau nilai mutlak dikuadratkan, berarti nilai mutlaknya hilang ya. Tinggal hasil kuadratnya saja. Maka kita dapatkan seperti ini. Ya. Ini dari mana nih? Ini tinggal kamu kalikan aja, 17 dikalikan dengan M kuadrat plus 1. Jadi ada di ruas kirinya itu. Ya, sama dengan ruas kanannya yang atasnya, 3M min 5 kuadrat. Maka kita dapatkan juga sama nih. Tujuannya apa sih? Tujuan kita ingin mencari nilai M-nya. Ya, nilai M-nya, dari situ kita dapatkan nilai M-nya adalah 1/4 dan min 4. Sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi. Jadi kalau tadi mensubstitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran, kemudian dengan diskriminan sama dengan 0, dapat nilai M-nya juga 1/4 dan min 1/4. Ini juga sama ya. Tujuan menggunakan rumus jari-jarinya untuk mendapatkan gradiennya itu nilainya berapa gitu ya. Nah, udah ketemu sama nih ya, gradiennya 1/4 dan atau min 4. Tadi persamaan garis singgungnya kita kembalikan ya. Garis singgungnya itu Y sama dengan MX min 2M min 3. Udah kita masukkan ya, untuk M 1/4 maka Y sama dengan 1/4X min 3,5. Untuk M-nya min 4, Y sama dengan min 4X plus 5. Alhamdulillah. Oke, masuk ke kondisi yang ketiga, persamaan garis singgung dengan gradien M dari lingkaran. Jika gradien singgung suatu lingkaran sudah diketahui, maka persamaan garis singgungnya dapat dirumuskan. Oke, misal lingkaran X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan P kuadrat. Nah, dari sini kita bisa tahu pusatnya adalah A, B, jari-jarinya adalah R. Jarak titik pusat ke garis singgung MX min Y plus K sama dengan 0 adalah sama dengan jari-jari R. Gitu ya. Oke, ini ada sebuah garis. Ya, garis singgungnya itu diformulasikan seperti ini. Dia diketahui gradiennya ya. MX min Y plus K sama dengan 0. Maka jarak titik pusat ya ke sini, ke garis singgungnya, ataupun yang ke sini gitu ya, ataupun yang ke sini juga, itu jarak titik pusatnya sama dengan ke garis singgung sama dengan jari-jari R-nya. Oke. Nah, sesuai rumus jarak titik terhadap garis, maka ini yang tadi ya. Maka ini kita tahu nih, ini berarti A-nya itu M gitu ya, B-nya min 1, C-nya K2 gitu ya, atau K gitu ya, sini K gitu ya. Maka tadi A besar dikali A kecil berarti A dikali M, B besar dikali B kecil berarti min 1 dikali B ya, plus C besarnya adalah K gitu ya. Kemudian plus A besar kuadrat berarti M kuadrat sama plus B kuadrat berarti min 1 kuadrat sama dengan nilai mutlak sama dengan jari-jarinya. Kalau kita kuadratkan ya, supaya untuk ngebuka nilai mutlaknya kita kuadratin ya, maka kita dapatkan seperti ini. Persamaan garis singgung ya, persamaannya garis singgungnya adalah seperti ini ya, atau yang dua ini ya. Kamu jangan khawatir, nanti kalau memang dibutuhkan formula-formula ini Bapak akan tampilkan pada latihan soal atau ulangan gitu ya. Jadi kalau menghafalnya susah nggak usah khawatir ya. Persamaan garis singgung lingkaran diketahui gradien M. Berarti Y min B sama dengan, ya ketahui yang paling bawah, Y min B sama dengan MX min A plus minus R dikali akar M kuadrat plus 1. Contoh soal kondisi yang ketiga. Persamaan garis singgung lingkaran, ya, lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Jika gradien singgungnya sama dengan 2. Oke. Jika gradien garis singgung sama dengan 2 dan diketahui persamaan garis singgung persamaan lingkarannya yang ini gitu ya, maka kita bisa mencari persamaan garis singgung lingkarannya ya. Lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5, maka pusatnya di 0,0, jari-jarinya akar 5, gradiennya atau M-nya sama dengan 2. Ini tinggal kita masukkan. Berarti persamaan garis singgungnya adalah Y min B sama dengan MX min A
plus minus R akar M kuadrat plus 1. Dan ini ketemu, ini kan B dan A-nya itu pusat lingkarannya, berarti 0. Jari-jarinya akar 5. Gradiennya 2. Tinggal masukkan. Ya, tinggal kita masukkan. Berarti Y sama dengan 2X plus minus akar 5 dikali ini akar 5 juga. Garis singgung yang pertama, ya, karena di sini ada plus minus ya, berarti ada 2 buah garis singgung, ya. Berarti yang pertama garis singgungnya Y sama dengan 2X plus 5, sama garis singgung yang kedua Y sama dengan 2X min 5. Gampang ya, tinggal kita masukkan ke formulanya. Oke, Bapak kasih contoh yang kedua lagi, yang supaya lebih jelas. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 2Y min 5 jika gradien garis singgungnya sama dengan 3. Oke, jawab. Lingkarannya itu, ya, pusatnya kita tahu nih, dari sini pusatnya berarti min 4 bagi min 2 sama dengan 2, gitu ya. 2 dibagi min 2 sama dengan min 1. Berarti pusatnya 2, min 1, jari-jarinya akar 10. Oke, kita pakai rumus saja. Gradien garis singgungnya 3. Maka persamaan garis singgungnya tinggal kita masukkan. Udah tahu A, B-nya gitu ya. A-nya min 1, B-nya 2, M-nya 3, jari-jarinya akar 10. Gitu ya. Ya, kita masukkan. Kita dapatkan 2 buah persamaan garis singgung ya. Ini ada plus minus, berarti ada 2 buah garis. Garis yang pertama yaitu Y sama dengan 3X min 7 tambah 10. Ya, kita ambil yang positifnya dulu, min 7 tambah 10 berarti plus 3. Kemudian garis singgung yang kedua, Y sama dengan 3X min 7 min 10 berarti min 17. Ya. Oke. Demikian materi Bapak yang disampaikan pada hari ini tentang 3 kondisi garis yang menyinggung lingkaran. Yang pertama kondisinya garis singgung lingkaran melalui suatu titik pada lingkaran. Oke. Yang kedua, garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Kemudian yang ketiga, garis singgung lingkaran yang diketahui gradien garis singgungnya. Ya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa pantau terus e-learning-nya untuk tugas mandiri kalian hari ini. Semoga Allah mudahkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Bapak tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum